Ini ada dua pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama dari dari Pak Sunan Wijaya ya. Gimana cara mendongkrak usaha yang kita jalani sekarang ini di masa new normal, di mana usaha sekarang ini mati enggak, hidup pun enggak. Sudah dijalanin berbagai cara, baik secara online maupun nunggu atau jemput bola. Jadi udah online offline, udah total football masih mati enggak, hidup enggak. Ngalamin penurunan hingga 80%, masih berdenyut tapi sisa 20%, tolong dikasih solusi dan cara agar bisa maju usaha yang saya tangani sekarang ini. Dari Pak Sunan Wijaya. Ini ada berikutnya kita nyambung karena masih mirip nih. Ibu Yuniar, kalau tadi mati nggak hidup enggak, udah jalan mati nggak hidup enggak, udah all out, Bu Yuniar lain lagi. Assalamualaikum Bu Sarah, saya punya keinginan buka usaha tapi belum berani. Nah, belum mulai nih ya, belum tahu trik awalnya. Triknya tahu tapi trik-triknya yang belum tahu nih. Awal mula caranya dari mana, mau mulainya, rasanya ada rasa tidak pede. Saya sudah sering ikut kursus, Bu. Udah sering ikut kursus nih. Bikin masakan, bikin kue. Nah, artinya kursusnya udah macam-macam nih ikutnya. Tapi saya masih bingung mau bikin apa yang mau saya jual. Tambah ikut kursus, tambah bingung ceritanya kan. Bagaimana cara masarinnya, bagaimana bisa jual di GoFood atau GrabFood, step-stepnya gimana, mohon pencerahannya. Silakan. Jadi intinya gini, bisa digabung tuh. yang satunya udah jualan tapi ambiar, yang satunya mau coba jualan nggak kunjung mulai kan gitu kan kira-kira kan dari Bu Yuniar sama Pak Sunan. Silakan Pak Min. Baik, selamat sore ya, selamat sore Pak Sunan Wijaya. Yang dihadapi Pak Sunan adalah sama dengan teman-teman yang lain, jadi kita senasib sepenanggungan lah. Nah, tentunya kaitan dengan COVID-19, ini si Nona cantik ini, yang datang tanpa diundang gitu ya, dan ini memporak-poranda customer behavior, memporak-poranda atau memutarbalikkan perilaku pelanggan. Nah, akibat perilaku pelanggan berubah, maka kita sebagai penjual kaitannya perlu juga merubah perilaku kita di dalam berjualan. Nah, gitu ya. Jadi kan biasanya teori A, pelanggan A, customer A, penjual A, matching nih. Sekarang perilaku pelanggan ini bukan A lagi, udah B atau C atau D atau X nggak jelas. Maka kita perlu menyesuaikan. Jadi nggak bisa menggunakan pola-pola lama. Nah, satu, itu pertanyaannya ya Pak Sunan, jauhi adalah cara-cara lama. Jadi yang old fashion itu buang jauh-jauh. Maka kita perlu melakukan yang disebut dengan teori terbalik. Teori terbalik adalah sebuah yang disebut dengan ibaratnya ini adalah out of in the box, out of box, ini without box. Jadi tanpa ada box yang disebut dengan irasional. Nah, tolong Pak Sunan ini carilah pendekatan-pendekatan yang irasional, yang tidak lazim tetapi tetap kita masuk dalam koridor koridor kepatutan, koridor kewajaran gitu ya, itu yang sebetulnya. Hal yang ketiga yang perlu dilakukan adalah kita perlu mulai digital approach. Jadi digital approach itu bukan semata-mata saya sudah IG, saya sudah berFacebook, saya sudah berWA. Kalau dulu jualan saya konvensional. Tidak cukup yang disebut dengan digital approach itu hanya sekedar ber-IG dan Facebook. Tetapi menjawab pun respon time kita kalau orang digital tidak boleh lebih dari 7 detik itu. Jadi hari ini nanya, detik ini nanya nih, gimana nih, kapan bisa kirim barangnya? Dijawabnya 30 menit kemudian. It's not the digital approach. Jadi ketika saya bertanya, maksimum 7 detik udah dijawab. Nah ini, apakah Pak Sunan siap nih, punya orang yang memang kerjanya melototin e-commerce tadi, melototin sosmed tadi, itu satu. Keempat adalah yang disebut dengan personalize. Yang disebut dengan personalize nggak bisa lagi menggunakan bahasa mesinnya hai, apa kabar? Cuman begitu doang. Kemudian ada WA, maaf, kami sedang di luar, nanti kami akan respon. Nah, itu sudah nggak personalize. Itu udah nggak bisa digital approach. Jadi yang disebut personalize adalah ketika WA masuk, saya akan langsung jawab, selamat siang Bu Sarah.
Jadi nggak selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang Bu Sarah, selamat siang Pak Tito. Oke, permintaan Bu Sarah, saya akan info segera dalam waktu 2 menit, 5 menit gitu. Jadi responnya sudah cepat. Nah, mungkin jawaban pastinya bisa 2, 3, 5 menit. Nggak apa-apa. Tetapi kita quick respon. Nah, inilah yang disebut dengan di dalam era digital approach itu, ya. Itu yang disebut dengan personalized juga. Nah, kaitannya lagi adalah kita nggak cukup dengan database kita, salah satunya gunakanlah database yang ada, makanya aktif di dalam sosmed gitu ya. Itu. Dan kemudian tadi ke Ibu siapa satu lagi yang mau berbisnis, Ibu Yuniar. Bu Yuniar. Udah banyak kursus, bikin kue, masak, macam-macam. Tapi nggak kunjung pede, mau mulainya dari mana aja bingung gitu loh. Mungkin Bu Yuniar belum ikut satu kursus lagi. Bagaimana membuka bisnis baru. Kursusnya baru kursus masak. Oke, belum ikut kursus yang disebut bagaimana membuka bisnis yang baru contohnya. Nah, Bu Yuniar beginilah ya, ketika Ibu Yuniar setiap orang berbisnis kan ilmunya tidak satu. Nah, Ibu Yuniar ini sementara ini sudah belajar dari ilmu dapur, ilmu produksi. Masak ini, masak itu, bisa masak ini, bisa masak itu. Nah, kemudian Ibu Yuniar belum masuk ke dalam mengenal bagaimana marketing, bagaimana branding, kita sudah sharing kemarin, bagaimana kalau mau beronline, bagaimana membuka toko online. Nah, ini sebetulnya keilmuan-keilmuan yang perlu Bu Yuniar juga pahami. Ya, tidak harus expert, tetapi setidak-tidaknya tahu. Itu satu. Terus kedua, untuk pertama, menentukan produk aja, Ibu Yuniar bisa. Dari sekian banyak kursus, kira-kira Bu Yuniar tuh paling paling punya chemistry dengan produk mana yang yakin sekali produk ini merupakan produk unggulan dari Bu Yuniar. Tentukan dulu produk. Selama belum ada produk, kita nggak bisa jualan dah. Ya. Nah, ketika sudah Ibu Yuniar meyakini ada 2-3 produk unggulan, produk ini diolah, kemudian dianalisa, kemudian dibikin survei kecil-kecilan, kurang manis, kurang asin, terlalu pedas, terlalu asin, atau apapun, setelah itu baru dijual. Nah, jualnya kemana? Jualnya adalah ke keluarga terdekat dulu. Kakak, adik, ipar, adik, ipar, tante, semualah, ponakan, itu seluruh udah. Ya, itu udah dapat 20 orang lah di situ. Setelah itu merembet se-RT, merembet se-RW, merembet teman alumni, merembet lagi nanti teman komunitas gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara bertahap menjual. Yang paling simpel adalah udah jangan jauh-jauh ingin meluas ke mana, ke kecamatan, tapi dengan keluarga sendiri saja. Nah, itu satu. Kedua, bagaimana kaitannya menjual dengan harga? Nah, harganya adalah udahlah paling gampang sih sebetulnya, market price itu harga berapa? Bu Yuniar paling daripada nggak pusing-pusing, udah ya 15% di bawah market price, udahlah. Itu setting price-nya udah gampangnya gitulah. Ya, kalau di luar 10.000 ya Ibu Yuniar bermain di sekitar 9.000, di luar 20.000 ya bermain di 18.000 lah gitu. Itu paling simpel. Jadi nggak perlu pakai survei-surveian, karena nanti survei takes time lagi, lama lagi, bingung lagi, analisa lagi, salah survei lagi, macam-macam ya. Oke. Yang ketiga yang perlu Ibu lakukan adalah gini, Ibu Yuniar dengan produk yang sudah dipilih tadi, lihat-lihat di Mbah Google. Packagingnya gimana, tampilannya gimana, sizingnya gimana gitu ya. Apakah 200 gram, 100 gram, 50 gram, atau 40 gram, apapun. Kemudian packagingnya seperti apa. Tapi yang pasti Ibu Yuniar sebagai daya tarik, packaging menjadi sebuah penampilan yang penting. Packaging menjadi sebuah daya tarik yang penting. Jadi ibaratnya kalau kita beli barang itu udah indah dulu dilihat. Ketika indah baru mau coba. Jadi jangan terlalu mengunggulkan bahwa saya punya makanan enak, tetapi tampilannya nggak menarik gitu loh. Ya, tampilannya penting menarik dulu lah. Makanan kurang enak nanti diupdate aja dah. Makanan kurang enak nanti dikoreksi lah pesanan berikutnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita perlu membuka telinga lebar-lebar ketika diberikan masukan kurang asin, kurang manis, kurang gede, kurang kering, kurang crispy, kurang terlalu pahit, terlalu apapun, udah terima ya, nggak usah dibantah. Karena apa? Dengan membantah sebetulnya kita tuh sedang menutup diri. Dengan membantah sebetulnya kita sedang mengecewakan pelanggan kita. Ya, memberikan alasan apapun. Oke, baik, jawabannya oke, baik, saya akan perbaiki. Nah, kemudian kalau perlu hasil koreksi daripada menu tersebut, berikan sampel ke dia.
Bu, ini kita janji ya minggu depan atau 2 hari lagi kita akan berikan yang hasil masukan Ibu. Kasih dia. Nah, mungkin dengan dasar itulah maka akan membuat habit kita adalah sudah habit patient to serve, habit melayani, bukan habit yang sekedar ada. Mungkin sementara karena waktu terbatas, kira-kira secara poin besar itu Bu Junior dan Pak Sunan ya.